Sunjaya Purwadisastra, nama yang kembali mencuat dalam pemberitaan setelah anaknya, Ramadhani Purwadisastra, dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Meskipun tuduhan tersebut telah dibantah oleh Ramadhani, sorotan publik terhadap keluarganya tetap intens. Artikel ini akan mengulas secara mendalam profil Sunjaya Purwadisastra, mantan Bupati Cirebon, yang memiliki perjalanan hidup dan karir politik yang menarik untuk disimak. Sunjaya Purwadisastra lahir pada 1 Juni 1965 di Beberan, Palimanan, Cirebon. Berikut adalah perjalanan pendidikan yang ditempuh oleh Sunjaya. 1. Pendidikan dasar. Sunjaya memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri, SDN, Beberan. 2. Pendidikan menengah. Setelah lulus dari SDN Beberan, Sunjaya melanjutkan ke SMP negeri di daerahnya. 3. Pendidikan menengah atas. Pendidikan Madrasah Aliyah di Babakan Ciwaringin sambil mesantren di Pondok Pesantren Miftahul Muta'alimin Babakan Ciwaringin. 4. Pendidikan tinggi. Sunjaya melanjutkan kuliah pada program Diploma 3 di Universitas Indonesia, UI. Ia juga meraih gelar S2 bidang manajemen dan S2 bidang sosial politik dari universitas yang sama. Pendidikan yang ditempuh oleh Sunjaya menunjukkan dedikasinya dalam menimba ilmu dan memperdalam berbagai disiplin ilmu, terutama dalam bidang manajemen dan sosial politik. Sunjaya Purwadisastra memiliki perjalanan karir politik yang cukup panjang dan berliku. Berikut adalah beberapa tahapan penting dalam karir politiknya. 1. Awal karir politik. Sunjaya memulai karir politiknya di tingkat lokal, dengan berperan aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan organisasi lokal. 2. Jabatan sebagai Bupati Cirebon. Puncak karir politik Sunjaya adalah ketika ia menjabat sebagai Bupati Cirebon. Dalam posisi ini, ia terlibat dalam berbagai proyek pembangunan dan program sosial di daerahnya. 3. Kasus OTT KPK. Pada tahun 2018, Sunjaya terjaring operasi tangkap tangan, OTT, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Kasus ini menjadi sorotan nasional dan berpengaruh signifikan terhadap karir politiknya. Kasus yang menimpa anaknya, Ramadhani Purwadisastra, menambah panjang daftar kontroversi yang melibatkan keluarga Sunjaya. Ramadhani dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki, namun telah membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa ia masih berusia 11 tahun pada waktu kejadian. Berikut adalah diagram yang menggambarkan keterkaitan antara berbagai kontroversi yang melibatkan Sunjaya Purwadisastra dan keluarganya. Sunjaya Purwadisastra merupakan sosok yang memiliki perjalanan hidup yang penuh dengan lika-liku, baik dalam pendidikan maupun karir politiknya. Meskipun ia pernah terlibat dalam kasus OTT KPK yang merusak reputasinya, peran dan pengaruhnya di Cirebon tetap signifikan. Kontroversi yang melibatkan anaknya, Ramadhani Purwadisastra, menambah dinamika dalam kehidupan pribadi dan publik Sunjaya. Dengan melihat secara keseluruhan profil Sunjaya Purwadisastra, kita dapat memahami kompleksitas dari seorang figur publik yang hidupnya selalu berada di bawah sorotan media. Tetap, kontribusi dan perannya dalam pembangunan daerah Cirebon tidak bisa diabaikan begitu saja. Sunjaya Purwadisastra, nama yang kembali mencuat dalam pemberitaan setelah anaknya, Ramadhani Purwadisastra, dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Meskipun tuduhan tersebut telah dibantah oleh Ramadhani, sorotan publik terhadap keluarganya tetap intens. Artikel ini akan mengulas secara mendalam profil Sunjaya Purwadisastra, mantan Bupati Cirebon, yang memiliki perjalanan hidup dan karir politik yang menarik untuk disimak. Sunjaya Purwadisastra lahir pada 1 Juni 1965 di Beberan, Palimanan, Cirebon. Berikut adalah perjalanan pendidikan yang ditempuh oleh Sunjaya. 1. Pendidikan dasar. Sunjaya memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri, SDN, Beberan. 2. Pendidikan menengah. Setelah lulus dari SDN Beberan, Sunjaya melanjutkan ke SMP negeri di daerahnya. 3. Pendidikan menengah atas. Pendidikan Madrasah Aliyah di Babakan Ciwaringin sambil mesantren di Pondok Pesantren Miftahul Muta'alimin Babakan Ciwaringin. 4. Pendidikan tinggi. Sunjaya melanjutkan kuliah pada program Diploma 3 di Universitas Indonesia, UI. Ia juga meraih gelar S2 bidang manajemen dan S2 bidang sosial politik dari universitas yang sama.
Pendidikan yang ditempuh oleh Sunjaya menunjukkan dedikasinya dalam menimba ilmu dan memperdalam berbagai disiplin ilmu, terutama dalam bidang manajemen dan sosial politik. Sunjaya Purwadisastra memiliki perjalanan karir politik yang cukup panjang dan berliku. Berikut adalah beberapa tahapan penting dalam karir politiknya. 1. Awal karir politik. Sunjaya memulai karir politiknya di tingkat lokal, dengan berperan aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan organisasi lokal. 2. Jabatan sebagai Bupati Cirebon. Puncak karir politik Sunjaya adalah ketika ia menjabat sebagai Bupati Cirebon. Dalam posisi ini, ia terlibat dalam berbagai proyek pembangunan dan program sosial di daerahnya. 3. Kasus OTT KPK. Pada tahun 2018, Sunjaya terjaring operasi tangkap tangan, OTT, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Kasus ini menjadi sorotan nasional dan berpengaruh signifikan terhadap karir politiknya. Kasus yang menimpa anaknya, Ramadhani Purwadisastra, menambah panjang daftar kontroversi yang melibatkan keluarga Sunjaya. Ramadhani dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki, namun telah membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa ia masih berusia 11 tahun pada waktu kejadian. Berikut adalah diagram yang menggambarkan keterkaitan antara berbagai kontroversi yang melibatkan Sunjaya Purwadisastra dan keluarganya. Sunjaya Purwadisastra merupakan sosok yang memiliki perjalanan hidup yang penuh dengan lika-liku, baik dalam pendidikan maupun karir politiknya. Meskipun ia pernah terlibat dalam kasus OTT KPK yang merusak reputasinya, peran dan pengaruhnya di Cirebon tetap signifikan. Kontroversi yang melibatkan anaknya, Ramadhani Purwadisastra, menambah dinamika dalam kehidupan pribadi dan publik Sunjaya. Dengan melihat secara keseluruhan profil Sunjaya Purwadisastra, kita dapat memahami kompleksitas dari seorang figur publik yang hidupnya selalu berada di bawah sorotan media. Tetap, kontribusi dan perannya dalam pembangunan daerah Cirebon tidak bisa diabaikan begitu saja.